Saya Sauli Aprilian dengan NIM 22020460048. Di sini saya berperan sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana Presiden merupakan seseorang yang memegang kekuasaan penuh secara eksekutif untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Tugas Presiden sebagai kepala negara yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan Undang-Undang Pasal 10, memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 ayat 1, menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 ayat 1. Kemudian tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 4 ayat 1, menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang Pasal 3 ayat 2, mengangkat dan memberhentikan para menteri berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 ayat 2, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 ayat 4, kemudian merancang undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang kemudian diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 ayat 2, meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berdasarkan Undang-Undang Pasal 23F ayat 1, memberikan persetujuan dan menetapkan Hakim Agung yang pencalonannya diusulkan oleh Komisi Yudisial dan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 24A ayat 3, mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 24B ayat 3. Kemudian menetapkan anggota Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 24C ayat 3. Kemudian untuk wewenangnya, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk akhirnya ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 ayat 1. Dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 11 ayat 1. Kemudian dapat membuat perjanjian internasional lainnya yang dapat menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan mengharuskan pembentukan dan perubahan undang-undang dengan persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 11 ayat 2. Kemudian berwenang menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya dalam keadaan bahaya telah ditetapkan dalam undang-undang. Wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 12. Kemudian berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 ayat 1. Berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 ayat 2. Berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 15. Kemudian membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang kemudian telah diatur dalam undang-undang. Wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 16. Kemudian berwenang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika dalam hal genting yang memaksa berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 ayat 1. Halo, saya Kasiana Darestiani. Pada hari ini saya menjadi Menteri Luar Negeri Negara Indonesia. Jadi untuk tugas dari Menlu yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Menteri Luar Negeri yaitu yang pertama ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Yang kedua yaitu pengordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan juga politik luar negeri. Yang keempat, ada koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
dan Perwakilan Republik Indonesia. Yang kelima, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Yang keenam, fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Lalu fungsi yang ketujuh yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dan fungsi yang kedelapan yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Saya Jagoladia Brutarigan sebagai Menteri Pertahanan. Di sini Kementerian Pertahanan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugasnya yaitu Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsinya yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud. Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Yang kedua adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Yang ketiga adalah pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Keempat, yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, pelaksanaan pengelolaan instalasi strategi pertahanan, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Halo guys, sebelumnya perkenalkan aku Rizka dari kelas HIA Angkatan 2022. Aku dengan NIM 22020460. Di kesempatan kali ini aku berperan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki tugas sebagaimana Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelesaikan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Beberapa tugas lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Serta yang terakhir adalah pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari peranku sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Selamat siang kepada para menteri yang sudah hadir dalam rapat hari ini. Terima kasih telah hadir dalam rapat ini. Saya dengar belakangan ini lagi marak masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, terutama dengan Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Saya butuh laporan dari setiap kementerian terkait situasi ini dan langkah-langkah yang telah diambil atau solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ini. Mungkin diskusi kali ini bisa kita mulai dari masalah perbatasan dengan Malaysia. Baik,
Perbatasan Indonesia, Malaysia, seperti yang kita ketahui yaitu meliputi wilayah darat yang ada di Kalimantan dan wilayah laut yang ada di Sulawesi. Namun saat ini hubungan pertahanan di perbatasan terbilang cukup stabil. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang ada di Pulau Sumatera. Meskipun kita sudah mencapai kesepakatan membagi dua pulau tersebut, namun kita harus tetap melakukan pengawasan terhadap wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi rumah masyarakat kita yang ada di sana bahkan terletak di garis perbatasan dua negara. Hal tersebut tentu adalah suatu persoalan bagi keamanan nasional kita. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat kita masih bergantung kepada negara Malaysia. Selain itu, kondisi wilayah tersebut tentu akan memudahkan pelintas batas ilegal melakukan tindak kejahatan seperti penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui jalur-jalur tikus yang ada. Apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi permasalahan tersebut? Ya, tentu. Saat ini kami sudah menempatkan personil keamanan untuk menjaga dan mengawasi wilayah perbatasan tersebut. Kami juga ingin menambah personil keamanan baik dari TNI maupun kepolisian untuk memperketat penjagaan di wilayah tersebut mengingat wilayah dan masyarakat kita bersentuhan langsung dengan wilayah Malaysia. Baik, dari menteri lain apakah ada pendapat terkait langkah-langkah yang sudah diambil tadi? Apakah langkah-langkah tersebut dirasa masih kurang dalam mengatasi permasalahan tersebut? Saya rasa menempatkan personil keamanan sudah cukup signifikan untuk menjaga dan mengawasi wilayah perbatasan tersebut. Namun pendekatan diplomatik juga tetap harus diutamakan untuk menjaga hubungan diplomatik agar permasalahan ini tidak eskalatif. Dengan memperkuat dialog bilateral melalui jalur diplomasi dapat mengurangi ketegangan dan potensi konflik di masa depan, serta memastikan bahwa kedua negara sepakat mengenai batas-batas wilayah yang sah. Bagaimana dengan Menteri Kelautan? Apakah ada pendapat atau saran yang ingin ditambahkan? Menurut saya kita juga perlu menekankan mengenai strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek militer, tapi juga mencakup mengenai pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang berkelanjutan. Batik merupakan wilayah strategis yang juga berbatasan dengan perairan, dan pengelolaan laut yang baik bisa membantu memperkuat klaim kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Baik, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Saya setuju bahwa penempatan personil keamanan merupakan langkah yang signifikan untuk menjaga kedaulatan di perbatasan. Saya juga mengapresiasi saran dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Kelautan bahwa kita juga harus memastikan pendekatan diplomatik tetap menjadi prioritas dan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kita harus memiliki strategi komprehensif yang mencakup semua aspek. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, kita memperkuat klaim kedaulatan dan menciptakan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ke isu perbatasan dengan Timor Leste. Saya ingin mendengar laporan mengenai situasi di sana. Baik, saya akan melaporkan. Jadi, hubungan Indonesia dengan Timor Leste merupakan salah satu aspek penting dalam diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara tentunya. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste dan Indonesia telah berusaha untuk membangun hubungan yang positif. Namun, permasalahan terkait perbatasan dan sengketa wilayah tetap menjadi tantangan dalam kerjasama bilateral. Salah satu isu utama dalam hubungan Indonesia dan Timor Leste adalah sengketa wilayah di daerah perbatasan, terutama di beberapa daerah yang kaya sumber daya alam. Beberapa titik yang menjadi sorotan itu antara lain ada wilayah Ekuse, Enklave Timor Leste di Pulau Timor, beberapa titik di kawasan Laut Timor yang terkait dengan sumber daya perikanan dan minyak. Sengketa ini dapat menimbulkan ketegangan yang berpotensi mengganggu hubungan baik kedua negara. Apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi permasalahan tersebut? Baik, dari Kementerian Luar Negeri sendiri sudah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah perbatasan dan menjaga hubungan baik dengan Timor Leste. Upaya tersebut ada dialog bilateral, yaitu mengadakan pertemuan rutin antara kedua negara
untuk membahas isu-isu perbatasan. Forum ini digunakan untuk saling memahami posisi masing-masing dan juga mencari solusi yang menguntungkan. Pertemuan tahunan di tingkat menteri biasanya dilakukan setiap tahun. Contohnya pada tahun 2019 pertemuan di Jakarta membahas isu-isu perbatasan dan kerjasama bilateral. Lalu pada di tahun 2021 pertemuan di Dili, di mana kedua negara mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dengan mendiskusikan tantangan yang ada. Dan selain itu ada juga pertemuan khusus yang dilaksanakan pada saat muncul isu mendesak terkait perbatasan atau hubungan bilateral. Tidak hanya dialog bilateral, ada juga upaya lain, yaitu dengan membuat tim kerja gabungan. Pembentukan tim kerja gabungan ini melibatkan kedua negara untuk melakukan pemetaan dan dialog mengenai batas wilayah secara teknis. Tim ini bertujuan untuk menghasilkan peta batas wilayah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, pada tahun 2020, Indonesia dan Timor Leste membentuk tim kerja gabungan yang terdiri dari ahli pemetaan dan perwakilan pemerintah. Tim ini bertugas untuk melakukan pemetaan batas wilayah secara teknis dan menghasilkan peta yang batasnya akan disepakati. Hasil kerja tim ini digunakan sebagai dasar dalam negosiasi lebih lanjut mengenai perbatasan. Dan juga ada upaya lain, yaitu kerjasama di bidang ekonomi yang mendorong kerjasama ekonomi sebagai upaya untuk membangun kepercayaan. Ini termasuk proyek-proyek bersama di bidang infrastruktur, perdagangan, dan juga pengembangan SDM. Selanjutnya ada upaya pendidikan dan sosialisasi. Upaya ini melakukan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah perbatasan mengenai pentingnya hubungan baik dan penyelesaian masalah secara damai. Apakah upaya-upaya ini sudah cukup efektif? Apakah ada tantangan yang signifikan dalam proses negosiasi atau implementasi langkah-langkah tersebut? Untuk upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri sejauh ini menunjukkan hasil yang positif. Namun masih ada beberapa tantangan. Beberapa hal yang dicapai dari upaya yang telah dilakukan yaitu perjanjian kerjasama, terjalinnya beberapa perjanjian kerjasama di bidang ekonomi dan sosial yang memperkuat hubungan bilateral. Lalu juga pengurangan ketegangan, dialog yang konsisten telah berhasil meredakan ketegangan yang muncul akibat sengketa wilayah. Dan juga peningkatan keterlibatan masyarakat. Program sosialisasi yang dilakukan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dan penyelesaian masalah secara damai. Namun efektivitas dari upaya ini masih perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi itu seperti adanya kendala administratif, proses administrasi yang penyelesaian sengketa ini terkadang lambat dan memerlukan waktu yang panjang, dan juga adanya perbedaan kepentingan antara kedua negara yang tentunya dapat menghambat proses negosiasi. Baiklah, bagaimana pendapat menteri lain terhadap langkah-langkah tersebut? Baik, saya pikir langkah-langkah yang diambil tersebut sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun, saya hanya ingin menegaskan bahwasannya stabilitas di kawasan perbatasan juga merupakan prioritas utama bagi kami Kementerian Pertahanan. Kami juga harus waspada dan memastikan bahwasanya upaya penyelesaian sengketa wilayah ini berjalan tanpa mengorbankan kedaulatan dan keamanan nasional kita. Oleh karena itu, kami juga telah memperkuat kehadiran pasukan di daerah perbatasan untuk memastikan situasi tetap kondusif sambil mendukung jalannya dialog diplomasi. Kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam memberikan data dan informasi yang strategis terkait aspek keamanan di wilayah perbatasan. Saya juga sangat mengapresiasi dengan upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap proses negosiasi dapat mempercepat pembahasan soal hak pengelolaan yang adil dan menguntungkan kedua negara, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan laut.
Terima kasih atas laporan dan tanggapan yang komprehensif. Saya senang melihat bahwa kita memiliki pendekatan yang terpadu dalam menyelesaikan isu perbatasan dengan Timor Leste. Saya ingin menekankan bahwa semua langkah yang sudah diambil, baik di ranah diplomasi, pertahanan, maupun ekonomi, harus berjalan secara harmonis. Memang ada tantangan administratif dan perbedaan kepentingan yang masih perlu kita hadapi. Namun saya percaya dengan semangat kerjasama yang kuat, kita dapat mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengorbankan kepentingan Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ke isu perbatasan dengan Filipina. Saya ingin mendengar laporan mengenai situasi di sana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini ada beberapa permasalahan yang sedang kami hadapi dengan Filipina di wilayah perbatasan. Seperti khususnya di Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Area ini terus menjadi wilayah yang sensitif terkait dengan aktivitas penangkapan laut, penangkapan ikan ilegal, unreported and unregulated fishing. Kedekatan perairan kedua negara dan belum adanya kesempatan batas maritim yang definitif di beberapa wilayah membuat masalah ini semakin kompleks. Wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia seringkali menjadi target kapal-kapal ikan asing yang masuk tanpa izin, yang tidak hanya mengancam kedaulatan perairan Indonesia, tapi juga mengurangi potensi hasil tangkapan nelayan. Selain itu, belum adanya batas maritim yang jelas di beberapa wilayah perbatasan menjadi pemicu munculnya konflik, baik antara otoritas penegak hukum perikanan maupun antar nelayan di kedua negara. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dan Filipina. Beberapa contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah pada awal April 2023, kapal penangkap ikan berbendera Filipina juga ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Sulawesi. Kapal ini berjumlah 5 kapal dengan menggunakan modus baru, di mana pump diubah menjadi light boat yang memanfaatkan cahaya lampu untuk menarik ikan mendekat. Penangkapan ini menunjukkan bahwa para pelaku illegal fishing semakin canggih dalam menjalankan aktivitasnya, dan ini berpotensi merugikan nelayan lokal serta ekosistem laut Indonesia. Kasus ini mempertegas perlunya peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan dan diplomasi dengan Filipina guna mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Pada Oktober 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan 16 rumpon atau 16 ponton yang dipasang secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 716, tepatnya pada perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Rumpun ilegal ini dirancang untuk menarik ikan berkumpul di wilayah-wilayah yang lebih menguntungkan bagi nelayan Filipina, sehingga merugikan nelayan Indonesia. Pemasangan rumpun-rumpun tersebut tidak hanya berdampak pada hasil tangkapan nelayan, tetapi juga merusak ekosistem laut yang penting bagi keberlangsungan perikanan di wilayah tersebut. Pada 7 Maret 2023, kapal penangkap ikan asal Filipina bernama Queen Devi ditangkap oleh personel KP Baladewa 8002 di perairan Indonesia, sekitar 4 mil dari garis batas zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Sulawesi. Kapal ini mengangkut 19 anak buah kapal dan nahkoda berinisial RD, semuanya berasal dari Filipina. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk seekor ikan blue marlin, 5 kg ikan campuran, serta 200 kg cumi-cumi, dan juga beberapa alat navigasi seperti GPS, radio, dan ponsel. Kapal tersebut diduga menggunakan modus operandi memasuki perairan Indonesia pada malam hari dan keluar pada pagi hari, memanfaatkan informasi tentang aktivitas patrol untuk mencuri ikan di perairan perbatasan. Aktivitas ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 15 miliar. Apa
apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi permasalahan tersebut? Iya, saat ini terdapat beberapa upaya yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang pertama adalah peningkatan patrol di wilayah perbatasan. Untuk menindaklanjuti aktivitas ilegal perbatasan, Kementerian Perikanan dan Kelautan telah meningkatkan frekuensi patroli menggunakan kapal-kapal pengawas di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan dukungan TNI Angkatan Laut, patroli bertujuan untuk mencegah masuknya kapal-kapal yang tanpa izin dan menindak tegas pelaku illegal fishing. Dalam beberapa operasi, kapal pengawas berhasil menangkap dan menyita kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal. Upaya yang kami lakukan kedua adalah kerjasama dengan Filipina dalam penegakan hukum maritim. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memperkuat kerjasama dengan otoritas maritim Filipina melalui perjanjian bilateral dan forum diplomasi maritim. Salah satu hasil dari kerjasama ini adalah penyusunan Memorandum of Understanding atau MOU yang mengatur mekanisme pengawasan bersama di wilayah perbatasan serta protokol pertukaran informasi terkait aktivitas kapal nelayan. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Serta upaya ketiga yang telah kami gunakan adalah penggunaan teknologi untuk pemantauan perbatasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengintegrasi teknologi pengawasan berbasis satelit melalui Vessel Monitoring System atau VMS dan radar maritim untuk memantau pergerakan kapal nelayan di wilayah perbatasan. Dengan teknologi ini, aktivitas kapal-kapal asing yang mencurigakan dapat terdeteksi lebih cepat dan patroli bisa segera dikerahkan untuk penghentian pelanggaran. Namun, upaya itu juga memiliki kendala seperti luasnya perairan yang harus diawasi, menjadi tantangan tersendiri. Masih ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan sumber daya dan juga teknologi. Baik, dari menteri lain, apakah ada pendapat terkait langkah-langkah yang sudah diambil tadi? Apakah langkah-langkah yang sudah diambil dirasa masih kurang dalam mengatasi permasalahan tersebut? Baik, saya rasa langkah-langkah yang diambil tersebut sudah cukup baik dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun saya juga ingin mengusulkan agar kita tetap memaksimalkan kolaborasi intelijen dengan Filipina untuk mencegah aktivitas ilegal ini sejak dini, dan keterlibatan teknologi seperti pengawasan berbasis satelit juga harus terus dikembangkan. Saya juga setuju dengan catatan yang disampaikan bahwa keterbatasan sumber daya dan teknologi menjadi tantangan besar mengingat luasnya wilayah perbatasan yang harus dijaga. Kami di Kementerian Pertahanan akan terus siap mendukung penuh dengan menambah frekuensi operasi bersama TNI Angkatan Laut dan meningkatkan kapasitas operasional di wilayah perbatasan laut. Kami juga dapat mengevaluasi langkah-langkah strategis untuk memperkuat armada laut kita dan infrastruktur maritim terutama di wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap penetrasi ilegal. Hal ini tentu sangat krusial tidak hanya untuk melindungi kekayaan laut kita, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan. Baik, saya juga menghargai laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya juga setuju bahwa masih ada tantangan dalam hal penegakan perjanjian dan MOU yang telah disepakati, terutama terkait pengawasan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Dari sisi diplomasi, kami terus mendorong Filipina untuk mempercepat penyelesaian batas maritim yang definitif guna mengurangi potensi konflik yang berlarut-larut. Kementerian Luar Negeri juga akan memprioritaskan diplomasi maritim untuk membangun kepercayaan dan memperkuat mekanisme pertukaran informasi antara kedua negara. Kami juga akan terus bekerja sama dengan KKP dan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan maritim Indonesia dan memastikan pelaksanaan protokol penegakan hukum bersama ini berjalan dengan efektif. Terima kasih atas laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pandangan dari Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
Isu penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran di wilayah perbatasan memang menjadi salah satu tantangan utama yang kita hadapi dalam menjaga kedaulatan maritim kita. Saya senang melihat bahwa kita memiliki strategi yang menyeluruh, mulai dari peningkatan patroli, penggunaan teknologi, hingga diplomasi yang lebih kuat dengan Filipina. Namun saya juga paham bahwa tantangan di lapangan seperti keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah yang harus diawasi memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, saya minta agar kerjasama antar kementerian terus ditingkatkan dan kita juga perlu mengevaluasi kembali alokasi anggaran untuk memperkuat kemampuan pengawasan di wilayah maritim yang rawan. Saya juga berharap agar pembahasan terkait perjanjian batas maritim dengan Filipina bisa segera dipercepat untuk mengurangi potensi konflik di perbatasan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk laporan dan masukan dari semua kementerian terkait. Saya rasa kita sudah memiliki gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi, baik di wilayah perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste maupun Filipina. Saya mengapresiasi kerja keras dan sinergi yang telah dibangun sejauh ini dalam menjaga kedaulatan maritim dan memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Dengan itu, saya rasa diskusi hari ini cukup. Saya harap setiap kementerian terus melanjutkan tugasnya dengan baik dan saya akan memonitor perkembangan lebih lanjut terkait isu-isu yang sudah kita bahas.